Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa mingguan untuk saham-saham yang alert mulai hari Senin tanggal 19 sampai hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Nanti kita akan lihat detail ya Bapak dan Ibu ya. Jadi berikut ini adalah reviewnya untuk minggu ini dari tanggal 19 Februari. Tanggal 19 Februari sampai tanggal hari Kamis tanggal 22. Jadi kita mulai tanggal 19 itu ada alert robot, ada juga alert ya banyak di sini, cukup banyak juga. Sampai tanggal 23. Dari sekian banyak alert ini, Bapak Ibu, saya akan pilih 10 saham yang kemudian saham-saham ini nanti kita akan vote ya, akan Bapak Ibu pilih. Jadi satu orang one man one vote itu istilahnya. Nanti dari 5 yang terbanyak akan kita analisa lebih detail dengan penutupan tanggal 23. Sementara untuk yang alert yang muncul di tanggal 23 yaitu SSIA, Raja dan IMAS, ini sudah dibahas di aftermarket close untuk hari Jumat tanggal 23 Februari. Jadi yang sebelum-sebelumnya alertnya dari tanggal 19 sampai tanggal 20 akan kita bahas kali ini dengan data yang paling update penutupan hari Jumat tanggal 23 seperti itu. Jadi votingnya kita adakan di Telegram channel, Bapak Ibu silakan akses Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Telegram botnya juga ada di deskripsi video. Nanti kita akan lakukan analisanya. Bapak Ibu bisa lakukan bersama-sama saya di video ini. Jadi Bapak Ibu silahkan aja akses robotnya ada di deskripsi video. Sosial medianya silahkan Bapak Ibu follow. Nanti insya Allah akan saya follow back. Sebelumnya tentu ada disclaimer ya Bapak Ibu, tapi saya tidak bacakan secara detail. Silahkan Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini adalah trade at your own risk. Untuk aftermarket close di tanggal 23 Februari hari Jumat kemarin sudah diupload di YouTube-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kemarin hari akhir pekan kita memerah dan catatan pentingnya adalah asingnya keluar besar ya. 1,3 triliunan lebih. Oke, itu tetap ada alertnya 3. Silakan Bapak Ibu tonton dulu untuk analisa aftermarket close. Nanti saya juga sampaikan di deskripsi video atau di Bapak Ibu bisa akses di robotnya. Berikut ini adalah votingnya Bapak Ibu dari Telegram channel Deep Learning Trading. Jadi di sini kita ada 10. 10 ini 97 vote Bapak Ibu, dan dari 97 vote terpilih paling tinggi adalah ERA sebanyak 22 vote, dia 23%, ini nomor 1. Lalu kedua adalah ACES Hardware 14 vote 15%, lalu ada BRIS 14 vote 15% juga. Ini ACES duluan karena abjad saja secara alfabet. Lalu ada ASA ini dia 12% sebanyak 12 vote suara. BBTN kita ada 10 vote ya, 10%. Nanti kita akan bahas lebih detail ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah memilih saham-saham 5 saham terbanyak vote-nya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memilih Auto, memilih Energi, ISAT, dan Saratoga. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan analisa sendiri seperti yang saya lakukan. Silakan akses robotnya sama saja ya. Apa bedanya dari aftermarket close dengan weekly? Jadi weekly ini kita yang pasti lebih fokus juga bagaimana dia membahas siklus weekly-nya. Dan tentu alert sahamnya kan kemarin alertnya tutupnya tidak di hari Jumat, sekarang kita pakai hari Jumat. Nah, secara analisa juga kita akan lebih fokus ke Wyckoff structure. Jadi kebetulan saya di market sudah 18 tahun Bapak Ibu, sekitar udah 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun saya sudah pakai yang namanya volume price analysis. Jadi dari dulu memang semua saham itu saya letakkan di Wyckoff structure. Nanti kita akan lebih bahas banyak pembahasan Wyckoff. Jadi Wyckoff itu mengatakan jadi ada dua struktur Wyckoff yang utama, yaitu Wyckoff distribution dan Wyckoff accumulation. Walaupun nanti strukturnya ada yang marking up dan marking down, tapi yang jadi perhatian di dalam volume price analysis dan Wyckoff itu adalah di saat dia terjadi distribusi dan akumulasi, karena market maker atau bandar atau strong hand dia bermain di zona-zona ini. Di sini disebut dengan marking up ya, marking up. Ini adalah distribusi, ini disebut dengan marking down. Ya. Sini juga marking down, ini akumulasi, marking up. Jadi 4 struktur situ. Nah, yang sering diperhatikan di Wyckoff adalah kalau dia terjadi selling climax atau reaction dan secondary test, ini disebut dengan fase A.
Kalau Bapak Ibu nanti berminat detail, silakan ikut namanya workshop volume price analysis. Tapi mungkin baru ada sejak setelah Lebaran lah. Setelah Lebaran minggu ke nanti diumumkan. Bapak Ibu silakan join aja ke Telegram grupnya. Telegram channel maksud saya. Lalu biasanya kita juga mencari spring. Kalau untuk akumulasi juga kita mencari namanya uptrust bar. Oke, nanti setiap saham kita akan lihat struktur ini kalau bisa dibaca, karena tidak semua saham juga bisa terbaca oleh Wyckoff strukturnya. Nah, lebih detailnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Wyckoff itu menjelaskan ada 4 struktur di saham. Nah, Wyckoff ini sekitar awal tahun 1500-an lah. Artinya sejak tahun 1500-an itu habis 100 tahun lebih metode ini sudah dipakai. Bukan hanya di saham, di forex juga, di komoditi juga. Dan penemunya bukan saya, penemunya dari Wyckoff ya, Richard Wyckoff. Jadi memang saya bukan penemunya. Saya hanya mengikuti dan coba selama 14 tahun belakangan sudah fokus ke volume price analysis. Jadi dia mengatakan gini, ini ada fase akumulasi, ada fase marking up, ini ada fase distribusi, ini ada fase marking down. Hanya 4 situ, tidak ada yang banyak menurut Wyckoff ya. Lalu kita mencari, biasanya kita kalau sudah advance Bapak Ibu, kita akan bisa mengidentifikasi namanya spring. Lalu kita akan menemukan namanya the best time for buying di akhir dari akumulasi. Setelah itu dia akan naik dan biasanya memberikan second chance to buy. Ini yang biasa kita manfaatin. Kalau ada the best time for buying, kita akan jaga turun dia. Setelah itu dia akan naik, ya, marking up. Di marking up dia ada distribusi, lalu ada uptrust. Di sini kalau dia turun di bawah price channel ini, maka dia disebut dengan the best time. Maaf, ini the best time for selling. Koreksi sedikit, the best time for selling. Jadi ini adalah posisi terbaik untuk menjual ya. Kalau menurut Wyckoff, karena kita kan tidak tahu. Kalau kita jual di atas, naik malah ke atas gitu. Tapi ketika dia turun di sini, membentuk new low, maka di kita itu adalah the best time for selling. Nah, setelah itu, walaupun kita ketinggalan, menurut Wyckoff juga kita memberikan ada kesempatan namanya, ini salah lagi. Oke, setelah the best time for buying, as the best time for selling, dia break, maka dia akan naik ke atas. Ini disebut dengan second chance to sell. Setelah itu dia masuk ke fase berikutnya, yaitu marking down. Sampai kemudian dia ketemu lagi fase akumulasi, maka dia akan mengulang lagi sistemnya. Siklusnya seperti itu. Itu namanya siklus saham ya, menurut Wyckoff, namanya struktur Wyckoff. Oke Bapak Ibu, itu sekedar phrasing bagi Bapak Ibu. Mungkin yang sudah ikut workshop volume price analysis atau yang belum, silahkan nanti tonton juga, ada tutorialnya juga VPA. Sekarang kita masuk saja ke analisa saham-saham yang sudah di vote. Baik, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di sini Delquan Bot, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Saham pertama yang kita sesuai dengan pilihan tadi, saham pertama yang kita analisa adalah ERA ya. Kita cek dulu. Ya, ERA. ERA, kita cek dulu alert dari ERA, alert. ERA ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat alertnya beruntun ya, bulan Februari aja ada banyak, berarti dia sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dia sempat alertnya di bulan Desember, ini naik, lalu sempat mereda sedikit, baru bulan Februari dia keluar, tanggal 2, tanggal 6 keluar, sekarang keluar lagi. Oke, itu sekarang kita lihat dengan Speedo ERA. Kita cek untuk tanggal 12, Speedo ERA-nya saat ini ERA berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, artinya kalau demand lebih kuat daripada supply, itu sahamnya akan bergerak naik. Oke, kita lihat dengan Star ERA untuk penutupan tanggal 23. Oke, tanggal 23 ERA-nya menguat, tapi kita kasih catatan untuk daily-nya, kompositnya ini melemah kemarin ya. Hingga secara relatif ERA sejak beberapa hari yang lalu dia tampak menguat. Dia sempat menguat, melemah ke sini lalu menguat lagi. Ini sepertinya ada koreksi dulu sedikit. Sementara sektor sikikalnya kembali menguat, di mana kompositnya melemah cukup dalam kemarin. Oke, kita lihat weekly-nya. Weekly Star ERA.
Weekly ini penting ya untuk weekly analysis. Oke, bagus ya. Jadi era ini seperti saya katakan tadi, bahwa era ini tampaknya bergerak menguat. Dari sini dia harusnya kita sudah mengintai era itu di beberapa bulan yang lalu dah, 1 bulan, dan mungkin di Januari atau di Desember dia ada alert ini. Maka dia di sini habis panic terbitlah hope untuk weekly, lalu dia bergerak menguat, menguat, menguat. Sekarang sudah masuk hope kuadran yang ini, terakhir hope, lalu mudah-mudahan dia segera masuk di zona grid. Setelah grid nanti kalau udah masuk di zona supply sudah masuk, fear-nya sudah masuk, ini kita perlu berhati-hati. Pokoknya garisnya itu batas diagonal inilah. Diagonal ini segera kita rapatkan stop loss kita, main di weekly, kita rapatkan yang di daily-nya. Jadi prinsipnya adalah kalau dia mulai crossing, bergerak dari panic menuju hope, di garis ini kita mulai siap-siap buy. Di sini mulai siap-siap jual. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau dia bergerak ke sana lagi, kita tunggu saja. Oke, berikutnya kita akan cek. Itu saja ya Bapak Ibu untuk era rotasi bintangnya. Kalau yang rotasi sektoralnya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kita cek dengan VPA, monthly era. Nah, ini mulai kita bahas struktur wake off-nya dari monthly. Oke. Monthly ini strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia coba membentuk tinggi baru, dia tidak tercapai. Siklusnya, kalau kayak monthly kita akan melihat ada siklus akumulasi di sini. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Di sini adalah akumulasi lagi, ini marking up lagi, distribusi lagi, marking down lagi, ya. Nanti kita lihat di monthly-nya. Strukturnya seperti itu. Sempat dia akan break ya, ini sempat dia close di atas tapi dia turun lagi. Oke, jadi dia untuk monthly-nya ternyata dia tidak membentuk struktur lebih besar lagi. Tadi kalau ini sempat naik ke atas, dia turun ke bawah, ini mungkin bisa jadi head and shoulder. Tapi dia tidak di bawah dia. Jadi kalaupun ambil bahunya yang ini. Oke, itu monthly-nya. Sementara di volumenya, kita lihat volumenya ini bulan Februari kita ada libur pemilu ya. Tapi dari terakhir, pattern terakhirnya sudah bagus menurut saya. Jadi di sini dia kalau lihat nanti lebih detail di weekly, di sini ada low-nya, ini ada high-nya, ini mudah-mudahan high low, higher high. Nanti lebih kelihatan di weekly kali ya. Jadi stop loss kalaupun turun lebih dalam, paling dalam era ini berada di 326. Target era bisa di 580, Bapak Ibu bisa. Target paling tingginya era itu ada di sini. Sulit untuk lebih tinggi lah sementara ini karena di sini banyak yang nyangkut, nanti kita bisa lihat pakai VBP atau zona supply-nya. Oke, sekarang kita sudah tahu strukturnya, maka lebih jelas kita pakai weekly, VPA weekly era. Struktur wake off-nya akan lebih jelas. Oh, terpotong ya Bapak Ibu, kita tidak dapat dari tahun 2020, ini sebenarnya ada siklus baru. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita berada di weekly. Weekly, dia di sini adalah redistribusi. Jadi targetnya kalau kita pakai weekly ini saja dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini di sekitar 700-an ini Bapak Ibu ada supply mungkin. Ini disebut dengan sell mother candle. Setelah dia turun belum kelihatan. Oke. Sampai dia turun membentuk bottom di bawah, nanti di daily ini tampak sekiannya zona akumulasi. Jadi kalau kita belajar siklus lebih kecil mungkin ini ada redistribusi, ini adalah marking down ya. Nanti kita lihat lagi. Yang faktanya sekarang sinyalnya untuk weekly dia ada sinyal bagus di VPA, dia move indicate strength ya dari volume price analysis. Volumenya di atas rata-rata untuk weekly, spreadnya juga di atas rata-rata, close-nya juga high. Jadi ini ya pure oke ya Bapak Ibu. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kita punya low, ini punya high, ini high low, higher high, mungkin ini high low, ini higher high. Jadi patternnya sudah terbentuk. Sementara kalau kita lihat ya patternnya Bapak Ibu, ini patternnya sudah terjadi distribusi, dia plateau, ini mulai akumulasi ya. Jadi memang patternnya selain bagus, dia sudah naik lah ini kalau kita lihat nanti di time frame daily. Ini double bottom di daily, nanti kita lihat di beberapa minggu ini terjadi akumulasi, dia sekarang sudah marking up. Kita lihat detail dengan VPA era. Oke, jadi
di daily-nya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau kita baca strukturnya, ini adalah selling climax. Ini the last point of support ya. Selling climax, auto reaction, secondary test. Jadi sudah terjadi fasenya di sini ya. Lalu kalau kita mengambil ini sebagai the best time for buying, maka dia memberikan kesempatan kedua untuk membeli. Ini disebut dengan ini kan dia break upper downtrend-nya. Itu bisa ataupun di atas ini juga bisa. Karena ini ada gap mungkin ya. Dia coba nutup itu. Oke. Kalau ini disebut dengan the best time for buying karena dia break ya, maka yang ini disebut second chance to sell. Oke, dia sudah memberikan kesempatan kedua untuk second chance to buy. Ya, jadi dia memberikan kesempatan. Nah, ini sudah fase E sekarang kita. Fase E, jadi makanya saya katakan targetnya mungkin sudah dekat-dekat ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ada alert. Fungsi alert apa Pak? Kalau di sini kemarin alertnya sudah ada, di sini ada alert saya tahu karena dia waktu itu saya mau membuat analisa di Desember November, di Januari ini juga ada. Apa fungsinya ini? Fungsinya ini untuk reminder kita supaya stop loss-nya dinaikkan. Ketika dia break, stop loss sudah bisa naik di sini ya. Jadi kalau ini break, stop loss-nya di sini naik. Lalu dia turun, break lagi ke atas, stop loss bisa naik di sini. Oke, sekarang kalau mau sudah trailing seperti ini, stop loss-nya bisa di lower mid downtrend juga bisa. Oke. Tadi targetnya kita lihat di weekly, targetnya sekitar 500 sampai 600 ini Bapak Ibu. Untuk target pertama ya. Ini mungkin bisa. Ya, di situ. Kita lihat di daily-nya kelihatan nggak ya? 560 di atas ini nggak kelihatan. Oke, kita sekarang pakai VBP weekly era. Iya. Di atas ini ada supply. Ya, mungkin untuk weekly-nya dia akan tertahan dulu. Ini ada supply ya Bapak Ibu. Kelihatan sekali supply. Jadi dia kalau di sana ya dia sentuh daerah supply ini, orang yang beli di zona ini sekarang posisinya kan nyangkut nih. Minus. Jadi dia turun ke bawah, minus dalam ya. Dia naik ke atas. Kalau kena di sini, kemungkinan yang minus atau nyangkut di sini akan exit, artinya supply-nya meningkat. Supply. Mungkin dia akan tertekan. Jadi mungkin di pattern lebih besarnya dia akan turun dulu. Ya, mau turun dulu, naik lagi mudah-mudahan. Karena ini pattern-nya sudah terbentuk. Tapi kebetulan kena supply pertama, lalu target berikutnya adalah untuk jual sekitar 680 sampai 700 ini. Tapi ini harus lewat dulu. Supply, di sini juga ada supply. Lalu kalau turun tunggunya di mana? Nah, ini kita lihat yang paling besar. Ini ada demand zone ini. Demand zone itu di sini ya. Oh, dalam juga turunnya ya. Oh, ini ada sedikit nih. Ya, ini dia. Jadi kemungkinan kalau saya lihat ini yang ini besarnya paling tidak kalaupun dia turun era dia akan tertahan di zona ini. Dan tertahan di sini untuk naik lagi ke atas ya karena supply di sini harus terabsorb. Itu rintangan pertama, station pertama yang harus dilewati oleh era. Mudah-mudahan dia bisa close di atas 500 karena banyak yang nyangkut di atas 500 nih. Kita lihat sekarang dengan VBP era lebih detail kita lihat di daily-nya. Ya targetnya saya sampaikan di atas 500 ini banyak yang nyangkut merah semua di sini. Jadi pattern daily kalau besok dia turun, ini adalah ya sorry. Ya, ini ada demand-nya di bawah ya. Demand. Di atas ada supply. Jadi kemungkinan kalau dia naik ke atas supply ini orang yang nyangkut di sini ini akan keluar nih yang merah panjang ini. Sementara itu dulu Bapak Ibu, kalau apa sering nanya, lo kesimpulannya apa? Era kesimpulannya untuk time frame daily dia sudah naik tinggi. Yang perlu dilakukan apa? Kontrol stop loss-nya, trailing stop loss. Apakah masuk sekarang bagus? Harusnya masuknya ketika harganya di sini. Di fase akumulasi, ya di sekitar 350 sampai 340 dia membentuk double bottom, low high high low high high, di situ ada alert. Nah, di sini juga ada kesempatan untuk membeli ya.
Jadi cerita dari Wyckoff-nya sudah lewat untuk fase berikutnya ini di daily. Tapi kalau main di weekly, kita tunggu koreksi dulu. Itu kan sering banyak. Mau simpelnya saja, apa kesimpulannya Pak? Nah, itu kesimpulannya untuk era, sudah naik tinggi dia. Alertnya juga sudah banyak. Yang dilakukan, stop loss-nya dinaikkan. Setelah itu, Aces. Satu lagi Wave ya. Wave era. Wave era. Kalau dari wave-nya masih continue ya, Bapak Ibu. Lihat ini wave-nya. Dia belum membentuk new low, jadi dia pattern wave-nya bagus. Ya, jadi kalau kita lihat di daily, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini membentuk higher high, ini high low lagi, ini membentuk higher high. Jadi wave-nya ini masih valid. Ya, tergantung nanti ada perubahan wave di sini, merahnya lebih tinggi baru. Maksudnya dia membentuk low lebih dalam, nah itu baru beda. Saat ini dia masih trennya masih continuous. Wave-nya masih continuous, belum terjadi perubahan tren untuk turun. Saat ini ya. Berikutnya kita lihat Aces, alert Aces. Aces ini freshnya di tanggal 4 Januari. Lalu keluar alert, sekarang juga hampir sebulan dia baru. Ini mungkin juga naik kencang, tapi kita lihat dulu ya. Saya belum bisa lihat kalau belum lihat catnya. Speedo Aces. Kalau lihat dari alert terakhir sih dia sudah 1 bulan lebih. Aces hari ini penutupan tanggal 23 dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat Star Aces. Oke, memang dia beberapa waktu bergerak melemah terus, fear-nya meningkat untuk daily relatif terhadap composite. Mungkin selama bulan Februari dia sudah masuk ke zona fear, lalu 2 hari kemudian tampaknya IHSG melemah hingga secara relatif composite-nya Aces-nya menguat. Jadi 2 hari terakhir Aces-nya menguat kembali masuk ke zona green. Begitu juga dengan sektor cyclical-nya. Kita lihat sekarang weekly-nya. Star Aces. Tapi kalau weekly-nya dia momentumnya jatuh ya ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke zona minus ini. Secara power price, secara momentum price, tapi jarak antar bintangnya mulai ada penguatan minggu ini. Jadi memang 1 bulan lalu, ya ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sempat menguat, ada alert, tapi dia melemah lagi dalam 1 bulan terakhir hingga tidak ada alertnya. Mudah-mudahan ini kembali menguat ke sana, naik lagi ke atas. Secara relatif ya, kebetulan kompositnya memang melemah juga. Oke, kita lihat dengan VPA monthly Aces. Kita untuk melihat struktur besarnya, kita gunakan chart monthly dari VPA. Oke. Sebenarnya siklus besarnya ini terbentuk. Tapi ada jauh lebih besar hingga bottomingnya terbentuk di bawah, lebih rendah dari masa pandemik. Ya, di pandemik itu walaupun terjadi pandemik, Aces ini malah cepat reboundnya dan dia cuman close tidak sampai di bawah 1000 lah ini mungkin ya, tidak sampai. Tetapi kemudian selama 2002 jatuh ke bawah ya. Jadi siklusnya kalau kita lihat ini dia sideways, kita mungkin disebut aja reakumulasi karena nggak tahu sebelah sana seperti apa mandinya sejak tahun 2012 reakumulasi lah. Kenapa reakumulasi? Karena dia akhirnya naik ke atas, lalu dia break, ini disebut dengan marking up. Lalu di sini terjadi distribusi selama hampir 2 tahun ya. Distribusi, lalu turun, redistribusi. Gitulah kalau mau lengkapnya. Karena sini ada pandemik, ini mulai ada siklus distribusi. Lalu setelah pandemik, dia marking down nih, turun nih, marking down. Selesai sudah siklusnya. Maka kita akan menunggu setelah marking down, biasanya ada stopping volume seperti ini. Nah ini ciri-ciri dia mau rebound, mau akumulasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi 4 bulan terjadi, atau 5 bulan terjadi fase akumulasi. Baru dia marking up. Nah sekarang dia mulai, kita belum tahu. Mengapa meyakinkan? Lihat volumenya ya. Lihat volumenya. Bam.
Dia turun. Nah, ini yang menandakan volumenya valid. Jadi penurunan ini sangat panik dia karena harus memakan absolute demand zone sebelah sini. Lalu di sini dia plateau. Di sini mulai terjadi akumulasi ya. Sekarang naik ke atas. Jadi strukturnya sudah terbentuk siklus besar. Nah, ini kalau untuk naik lebih tinggi, kita lihat nanti di weekly-nya agak susah naik ke atas karena ini panic selling. Banyak yang ketinggalan. Sekarang kita cek dengan VPA weekly ACES. Ya, ini weekly-nya mulai dari Agustus 2023 ya. Dari 2022. Di sini kalau kita lihat gambar kecilnya adalah distribusi atau redistribusi. Faktanya apa? Dia turun membentuk new low. Ini high, ini low terhadap high, ini lower low. Maka itu ciri-ciri dia terjadi distribusi atau redistribusi. Terus diikuti dengan pola struktur marking down. Oke, kita cari yang selling climax 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan selling climax ya, volumenya meningkat, ini ya turun. Valid ya. Lalu dilawan dengan satu sinyal stopping volume atau down trust bar. Di sini selling climax ini adalah auto reaction, ini adalah secondary test. Bam, kita punya bottoming. Bottoming terjadi di bulan berapa nih ya? Bulan Desember 2023 atau Desember 2022 sampai Januari mungkin. Dia terjadi fase akumulasi sampai time frame weekly-nya sampai bulan April, Mei ya di sini. The best time for buying lalu dia naik. Ini ACES. Ya. Lalu sekarang dia sideways di sini Bapak Ibu. Weekly ini marking up, kita belum tahu, bisa jadi dia reakumulasi. Kalau dia close di atas 890 maka disebut dengan ini reakumulasi. Weekly baru dia naik, targetnya kelihatan di sini, kita cari ini dia. Jadi setelah ini muncul, belum ada yang lebih tinggi, ini disebut dengan sell mother candle. Jadi semenjak di sini pertama kali dia di sell, setelah itu tidak ada lagi, begitu dia turun ke bawah, tren volumenya meningkat. Oke, jadi valid ya. Nah ini naik, tren volumenya menurun. Karena terjadi fase akumulasi puncaknya di sini. Puncak akumulasi. Oke, itu dulu kita lihat daily-nya. Baru bisa kan ada yang sering bilang kesimpulannya apa. Padahal kesimpulannya sudah jelas. Dia fasenya sekarang sudah berada di... Sudah lewat ya. The best time for buying sudah lewat nanti untuk daily. Kita cek VP daily-nya untuk memperjelas. ACES. Mungkin ini sama dengan era ya. Oke, lebih tidak jelas dia. Kalau kita cuma lihat di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau lihat di weekly dia kelihatan, dia cuma meng-capture yang struktur ini saja, bahwa dia sudah naik tinggi nih. Oke, kita koreksi. Sekarang siklus kecilnya, ini ada gap. Bapak Ibu kita lihat daily sekarang. No demand, upside likelihood. Volumenya untuk hari Jumat sangat kecil. Sangat kecil hingga dia katakan no demand. Untuk naik susah. Bahwa dia positif, iya, price discount everything, bahwa candle ini adalah candle uptrend, maksudnya bullish. Faktanya dia close lebih besar daripada open, tetapi bagi volume price analysis, ini yang paling penting, bahwa upside unlock like soon. Jadi dia bilang, kenaikan ini tidak kelihatan, tidak memungkinkan lah ke atas jika volumenya tidak support. Artinya kalau dia naik pun tinggi besok, volumenya tidak besar lagi, maka itu adalah ciri-ciri memancing untuk supply keluar. Itu satu. Kedua, di sini ada gap. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dia harus close di atas weekly. Jadi masih menunggu. Ini, dia harus close di 890 ya. Jadi dia kenaikan ke atas ini harus menunggu. Jadi kenaikan ini juga harus menunggu dia close di atas 890. Bisa jadi besok dia akan turun dulu. ACES, kenapa? Di sini ada gap. Jadi di sini akan menjadi low. Kalaupun ini menjadi high, bagus. Maka dia akan tutup dulu. Untuk menutup zona ini. Menjadi high low. Baru dia mudah-mudahan break atas menjadi higher high. Masalah di hari Jumat untuk ACES adalah volume. Kalau Bapak Ibu price action mungkin tidak
tidak terlalu penting ya, tetapi bagi volume price analysis, volume itu nomor satu yang di depan angkanya, maka dia jadi penting. Kenaikannya unlike soon, bahwa kenaikan besok itu tidak sinyal kenaikannya tidak ada ya, tidak ada kalau dia tidak disupport oleh volume yang besar. Jadi gitu. Kecuali besok break 890 baru dia ketemu tren baru, syaratnya harus dengan volume yang besar. Jadi itu kesimpulannya, undecisif kalau untuk ACES karena volumenya tidak valid, bisa jadi besok terkoreksi untuk menutup gap. Itu kesimpulannya lah. Karena banyak orang yang pengennya akhir-akhir kesimpulannya aja. Stop loss udah bisa dinaikkan belum? Kalau lihat dia tidak break kemana-mana ya stop lossnya belum lah Bapak Ibu kalau di daily ya, stop lossnya belum. Kecuali dia break 850 atau 865 ini dia break baru stop loss nanti ini. Stop loss di sini boleh lah ya. Dipasang sini aja di 760 ini dipasang stop loss 2 tick di bawahnya. Kita lihat dengan VBP weekly ACES. Ada nggak zona? Oke, supply di atasnya tidak jauh, kelihatan tidak jauh. Kalau Bapak Ibu bermain time frame-nya di weekly, sabar, orangnya sabar. Target jual pertama tuh ini saja. Cari candle ini, lihat harganya berapa. Berikutnya bisa di sini. Karena ini salamander candle, ini salamander candle, ini salamander candle juga. Jadi banyak ya. Nah, yang menarik kalau dia turun, ini ada demand. Ya, jadi dia coba turun. Ini ada demand-nya nih sekarang. Mudah-mudahan naik ya. Kalaupun kena stop loss, ya dia jebol, maka agak jauh Bapak Ibu. Makanya kalaupun mau main weekly, stop loss-nya di sini harus benar-benar exit. Sebab dimensionnya jauh di bawah. Kita lanjutkan dengan VBP ACES. Ini untuk daily, kita lihat supply and demand-nya kalau pakai daily. Oke. Jadi kalau kita ambil time frame seperti ini, Bapak Ibu, ini ada supply, ini ada demand sedikit ya Bapak Ibu yang dijebol ya, ini demand. Ini demand ini yang memantulkan dia ke atas, tapi dia jebol ke bawah. Di tengah-tengahnya nggak kelihatan kecuali gap. Jadi memang ini undecisive ya, ini patternnya kalau kita tarik garis, ini tarik dari garis segitiga. Ya seperti itu, mungkin dia masih main ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, baru kita nggak tahu jebolnya mana. Habis jebol bawah, ada jebol atas. Kan bentuknya triangle nih. Ya. Begitulah kira-kira bentuknya kalau kita main time frame daily. Tunggu jebol mana. Sementara untuk penutupan hari Jumat volumenya tidak valid. Kita lihat wave. Wave ya sekarang dia tidak membentuk new high dan dia belum membentuk new low. New low-nya kalau dia jebol ini, new high-nya kalau jebol di atas ini. Jadi memang undecisive ya kalau gitu. Di sini juga besar, tidak lebih besar, sementara tidak lebih besar. Jadi trennya belum kelihatan untuk wave yang ini. Kalau ini naik lebih besar, dia membentuk new high, baru kita ketahuan. Ya, jadi memang wave ini harus besar daripada ini, dan dia break membentuk new higher high. Oke, sekarang kita lanjut dengan berikutnya adalah breeze. Breeze sudah naik tinggi, jadi breeze ini saya sendiri sudah tidak nyaman dengan adanya berita-berita mulai muncul bahwa staf dari Kementerian BUMN mengatakan akan ada rencana untuk pengganti pemilik saham dari Bank BRI dan BNI di breeze ya. Jadi memang sudah mulai diisukan. Trennya juga sudah bergerak berbeda. Kita cek aja alert breeze. Breeze dia terakhir tanggal 31, artinya dia ini ada kelanjutan dari alert pertama, jadi sahamnya sudah naik sejak Januari, naik, sudah tinggi.
Jadi kalau bilang Pak ini saya baru mau masuk bris sudah telat lah karena alertnya sudah banyak. Apa yang biasa dilakukan ya kita merapikan stop loss kita kalau sudah rame begini. Jadi naiknya kan sudah banyak nih sejak bulan Januari aja dia naik alertnya sudah 4 kali. Harusnya masuknya adalah antara tanggal 3 sampai tanggal 8 Januari. Oke, kita lihat Speedo bris. Bris sekarang grid kalau nggak salah bris ini pernah ekstrim deh. Grid ya sekarang artinya posisinya kalau di capture bahwa jumlah demand sekarang saat ini lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star bris apakah sudah ada pelemahan. Posisi bris ya sejak berapa hari yang lalu di daily dia sudah melemah 1, 2, 3. Sekarang dia jatuh lagi ke bawah. Sementara finalnya juga nggak jelas Bapak Ibu ya sempat zigzag di sini. Nanti kita harus lihat weekly-nya kalau dia berputar-putar di satu zona. Sekarang kita lihat W star bris. Wah, weekly-nya masih good, masih bagus. Weekly-nya masih trend up ya. Belum masuk ke zona grid. Artinya untuk weekly masih bisa kita hold. Kalau dia turun di zona daily itu mungkin kesempatan bagi yang mau nambah atau sudah terlanjur sell on strength untuk buyback ya. Jadi ini lihat, dia bergerak di hope bergerak, sebentar lagi dia akan masuk ke grid. Nanti kalau sudah grid sudah kelihatan berbelok seperti ini atau crossing zona ini, maka kita sudah bisa exit. Oke, kita sekarang lihat VPA monthly bris. Monthly, aduh, kepotong ya datanya, ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada target 2000 di atas 2000 lah targetnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detail mudah-mudahan dapat. Kalau kita lihat bulan Januari naiknya kencang, di situ dalam senyap dia memang naik ya. Baru bulan Februari ada isu-isu bahwa mungkin ada rencana dari Kementerian BUMN untuk mencari pengganti dari Bank BRI dan Bank BRI dan Bank BNI ya di situ. Artinya mereka pengen profit taking atau mengambil keuntungan lah kalau dari exit. Harusnya exitnya profit, nggak mungkin lah mereka exit tapi tidak profit. Oke, belum akhir bulan, tapi faktanya dia sudah bergerak break ya di sini. Jadi satway-nya ini ada spring, beliknya tuh di zona-zona di sini kemarin. Kita lihat dengan weekly, VPA weekly. Nah, ini dia. Ini dia sudah membentuk selling climax. Selling climax-nya di sini mungkin, baru dia ke atas, baru dia bentuk lagi. Ini ada spring. Kalau Bapak Ibu ingat apa itu spring, ini dia spring. Spring di weekly tapi ya. Spring di weekly targetnya tinggi. Mungkin dia break di sini, the best time for buying, maka dia turun dulu di daily-nya. Sekarang dia turun. Nah, di sini mulai Desember dia mulai bergerak naik. Nah, di sini mulai banyak alertnya. Jadi bulan Januari kita ketemu banyak alert karena dia naiknya kencang. Saat ini sudah ada keluar sinyal sell ya. Volumenya sementara ini masih bagus. Untuk minggu ini dia katakan demo indicate strength untuk weekly-nya karena dekat-dekat dengan target. Nanti kita lihat ada nggak zona supply-nya. Ya di sanalah targetnya sekitar 2800-an ini. Tarik aja di sini Bapak Ibu atau di atasnya nanti bisa lihat mungkin sekitar 3000. Sinyal masih bagus, mungkin masih bisa ke atas. Yang pasti kita harus lihat pattern-nya dulu. Ini adalah naik terus, dia belum bentuk turun yang signifikan. Kalau mau naik lebih tinggi, dia harus, kalau kita anggap ini adalah low, ini adalah high, dia harus turun dulu, mungkin ke sini. Ya, bisa tarik Fibonacci retracement-nya setinggi apa. Kalau dia break yang ini kedalaman pula, kita panik juga ya kalau ke sini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia best rally untuk naik. Yang kita cari adalah low high-nya. Low high. High low. High terhadap low bawah ini untuk dia membentuk higher high. Oke. Kita cek dengan daily VPA bris. Wah ya, sudah naiknya sudah tinggi ya Bapak Ibu. Kalau lihat pattern-nya di sini berarti belinya sekitar di sini mulai alert itu Desember ya. Di sini mulai alert break, alert terus. Jadi untuk sekarang
candlenya kan merah penutupan kemarin, tapi volumenya merah. Tidak apa-apa. Jadi kalau dia sudah break ke atas ini, stop lossnya bagi yang agresif bisa naik ke sini sekarang. Karena ini kalau kita cek di evol, ini swing low-nya. Lalu di daily ya, jadi kalau begini sudah banyak alert begini, yang kita lakukan hanya let profit run Bapak Ibu. Soalnya kalau tangan kita gatal nanti dia naik tinggi terus, repot. Candle terakhir merah, tapi volumenya down dan rendah. Jadi kalau penurunan ini ternyata dia tidak divalidasi, volumenya juga rendah. Jadi kalau kesimpulannya apa untuk breeze? Let profit run, stop lossnya saja dijaga. Jadi biarkan kalau sudah profit begini, biarkan dia naik tinggi. Kalau mau masuk, saya rasa tunggu dia koreksi dalam. Saya sendiri tinggal breeze kemarin sudah akumulasi ya di bawah 1.500. Sekarang biar aja dia profit run saja. Tidak usah diutak-atik, stop lossnya aja dinaikkan terus. Kita lihat sekarang dengan VBP breeze weekly lah. Oke, sekarang dia di atasnya. Oh, di sini ada zona supply. Jadi targetnya ini ya. Jadi kalau mau masang target, candlenya ini untuk masang target. Di atasnya ini supply semua nih Bapak Ibu. Ini lihat nih, dia mulai tekan. Paling enggak itu yang tergambar. Kalau dia naik ini sekitar 2.800 adalah target terdekat. Tapi pun kalau dia mau membentuk low, kita ketemu ini adalah zona demand. Ini Bapak Ibu bisa tarik, targetnya di sini. 2000 ini kalau dia turun bisa ke sana mungkin ya. Inilah ya, yang ini. Bapak Ibu tarik aja garisnya. Mungkin sampai sini. Ya mungkin dia akan koreksi kena ini untuk naik ke atas. Maaf, naik ke atas ya. Karena dia best rally, dia belum turun. Beris. Biasanya itu ditandai dengan mulai ada muncul berita-berita. Sekarang kita akan lihat VBP Breeze. Berita-berita untuk memancing kita fear. Di daily-nya, stop loss-nya di sini, Bapak Ibu. Ada demand di atasnya. Jadi yang mau nambah bisa turun ke bawah. Ini buy on weakness di sini. Stop loss-nya di sini. Kita pakai evol untuk mengetahui stop loss daily. evol Breeze. Ya, ini power box-nya. Ya, kita lihat. Ini power box. Dia break ini. Di antara dua candle yang di box, kita lihat swing low-nya ini ya. Sementara itu masih swing low-nya, stop loss-nya Bapak Ibu di bawah swing low ini. Cek wave. Masih uptrend Bapak Ibu, belum ada tanda-tanda pelemahan. Kita tunggu aja, kalau siapa tahu dia koreksi, nanti di sini akan menjadi merah. Belum ada ya, masih uptrend ini sampai ketemu zona supply-nya. Oke, itu berikutnya kita lihat pilihan berikutnya adalah ASA. Alert. Alert. Kita cek untuk saham ASA. ASA ini 1, 2, 3 lebih dari 1 bulan dia alertnya Bapak Ibu ya. Jadi ini kadang keluar. Jadi kemarin sempat dari bulan 10 dia keluar terus di bulan 11, bulan 12 keluar, baru senyap, keluar bulan 3, senyap lagi, keluar bulan 2. Bulan 1 Januari, keluar bulan Februari. Kita cek dengan Speedo ASA. ASA untuk penutupan hari Jumat dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star ASA. Rotasi bintang dengan catatan bahwa kompositnya melemah ya. Sehingga kelihatan ASA-nya menguat. Jadi dia sudah masuk ke zona panik, masuk ke kuadran ini, bolehlah kita sebut ASA ini sebagai habis panik, terbitlah hope. Oke. Itu untuk daily-nya, bagus, ASA-nya habis panik, terbitlah hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak terus. Kita lihat weekly-nya, Westar ASA. Untuk weekly, ASA berada di zona hope. Dia sempat koreksi dulu. Mudah-mudahan dia menguat. Ini sudah tampak penguatan untuk bintang terakhir. Bergerak ke sana. Ya mudah-mudahan bergerak ke sana, naik ke zona grid.
Walaupun tidak terlihat sekuat kalau dia dari panic ya, bottomingnya nggak terlihat ini. Kita lihat dengan VPA monthly ASA. Oh, siklusnya sudah selesai Bapak Ibu. Dan baru siklus besar sudah selesai. Dia siklus kecilnya lagi. Jadi kalau kita lihat marking up, distribusi, marking down, akumulasi. Ah, ini siklus besarnya. Marking up, 4 bulan dia terjadi distribusi. Lalu marking down, akumulasi, marking up, distribusi. Sekarang dia marking down, mungkin berada di akumulasi lagi untuk zona untuk time frame weekly. Kita lihat VPA weekly ASA. Oke. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, selling climax, outer resistance secondary test. Dia tes kedua bentuknya bisa seperti itu, boleh-boleh aja. Baru dia naik lagi ke atas. Oke. Sekarang kalau dia mau naik, dia harus break ini. Ya, break ini. Jadi Bapak Ibu kalau tarik kita main cepat bisa ini ya. Jadi kalau kita akumulasi di sini nanti jualnya sekitar 1.300 sekian sampai 1.400. Mungkin dia kalau memang mau mencapai ini agak sulit. Jadi mainnya main cepat saja dulu, jual sini 50%. Nanti kalau kita mau main di atas, sell mother candle-nya ini ya, Bapak Ibu, ini. Kalau candle merah ini muncul, dia belum ada yang break sampai atas berikutnya. Sinyal weekly-nya strengthen returning atau downtrend. Sepertinya ASA ini bottoming kalau di weekly-nya. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya memang rendah. Upper side. Di sini mungkin masih akan terjadi akumulasi. Volumenya bagus, Bapak Ibu, dia up volume. Sementara ditutup dengan candle hijau, makanya di sini sinyalnya VPA-nya bagus juga. Kita per detail dengan daily VPA ASA. ASA ini kalau lihat daily, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, dia membentuk lower low. Selama dia tidak close di 685, aman ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau takutnya kalau dia melanjutkan tren, maka ke bawah kita wajib pasang stop loss. Kenapa begitu? Kita lihat time frame besarnya. Ada nggak supply di bawahnya? Oh, view-nya belum kelihatan ya. Nanti kita lihat. Mungkin ya, karena di bawah ini masih ada demand nih di bawah ini. Tapi time frame-nya time frame monthly. Oke, tidak apa-apa. Simpulannya apa? Catatan untuk sementara ini, karena dia bisa melanjutkan ini menjadi low terhadap high, lalu dia terjun ke bawah untuk membentuk lower low. Bapak Ibu wajib pasang stop loss di 675. Ini wajib. Karena dia bisa melanjutkan ke bawah. Sementara ini, dia katakan pseudo uptrust, sign of weakness. Nah, ini mungkin kita bisa jadikan kesempatan untuk buy on winners asal stop loss-nya di 675 dipasang. Kenapa? Lihat, candlenya merah, price discount everything, tapi volumenya tipis. Ya, penurunan ini tidak divalidasi oleh volume, dia di bawah rata-rata dan down volume juga. Jadi kalau terus turun masih bisa, besok terus turun ke bawah, maka order zona buy kita adalah zona di sini. Kita cek nanti pakai VBP, cek VBP dulu, VBP weekly ASA. Berat kalau untuk di weekly, dia harus jebol dulu ini. Kelihatannya ini ada supply yang harus dijebol ya. Supply. Ini supply. Jadi yang tertinggi ini harus dijebol dulu. Tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu kita mau main fast trade, beli di sini, jualnya di ini. Atau di sinilah paling tinggi. Karena ini ada supply juga di sini. Yang menahan supaya ini sell mother candle ini keluar, dia tidak turun sekitar 1.400-an ini. 1.400 ini ya, ini candle sell mother candle, ini adalah distribusi untuk siklus kecilnya. Kalau siklus besar jualan di mana? Target berikutnya kita lihat ini saja. Hope harapannya ini ada supply. Sell mother candle keluarnya di sini. Jadi targetnya bisa mulai di sini ke atas, sell on strength. Oke, kita lihat VBP daily. Ya, ini kelihatannya supply ini. Ini kelihatan supply. Ini supply dari sell mother candle ini. Ini ya supply sell.
Dia tes, tidak sanggup. Supply-nya malah terpancing untuk exit. Nah, ini mungkin begitu juga terpancing masuk, tapi di sini mulai berkurang saya rasa karena supply di sini sudah terpancing untuk keluar, tapi ini belum tahu ya, ini fresh. Yang ini sudah terganggu, terdistrap. Yang supply dari sini sudah terdistrap, akhirnya supply-nya keluar. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau beli, stop loss-nya kan di bawah ini ya, 675. Ini beli 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot gitu. 50 lot ke bawah ya, jadi bentuknya piramida untuk beli. Karena stop loss-nya dekat, risknya segini ya. Reward-nya mungkin ini jual 50%, ini sisanya 100%. Karena ini sel Madura Candle cukup kuat. Oke, kita lihat dengan wave masa. Sinyalnya masih down wave Bapak Ibu, makanya tadi saya katakan kita wajib pasang stop loss karena lihat nih, down wave-nya di waist volume-nya besar sekali. Ini belum bisa mengalahkan volumenya dan kita tunggu ada swing merah tapi tidak lebih rendah daripada low ini. Nah, itu ciri-ciri terjadi perubahan volume untuk membentuk low, high, high low, higher high. Kita cari high low-nya. Kalau dari pattern candle dia katakan ada hold bearish ya. Jadi ini adalah sinyal untuk bear untuk turun ke bawah. Besok bisa mungkin dia akan turun ke bawah, tapi kita tunggu saja berharap buy on weakness di zona supportnya. Saham terakhir kita akan lihat BBTN. BBTN ini sentimennya masih dengan sentimen bawah malat ya. Paling nggak kalau cocokmologi ada dihubung-hubungkan. Kita cek alert BBTN. BBTN tidak fresh, sebelumnya sudah keluar tanggal 12, lalu seminggu kemudian atau lebih dia keluar lagi tanggal 20. Kita lihat dengan Speedo BBTN. Grid saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk saham BBTN penutupan hari Jumat tanggal 23. Kita lihat Star BBTN. Wow, larinya kencang sekali. Dia melawan siklus finance-nya ya. Jadi secara relatif sejak beberapa minggu lalu dia menguat, langsung masuk zona grid dari fear berbalik arah karena memang menerima momentum atau power yang kuat sekali. Kita cek di weekly-nya. W Star BBTN. Harusnya lebih bagus ya. Ya di sini dia. Jadi dia kalau kita smoothkan dia memang bergerak dari panic berapa bulan yang lalu, 2 bulan mungkin, 1, 2, 3, 4, sebulan, 1, 2, 3, 2 bulan lalu, maka dia bergerak, sekarang sudah masuk ke hope, mudah-mudahan dia bergerak masuk ke zona grid. Nah, mungkin perilakunya ini sama dengan BRIS lah ya, cuma BRIS sudah banyak alertnya, mungkin BBTN mudah-mudahan menyusul beberapa alert lagi ke depan. Kalau sudah dapat kita mudah-mudahan kita bisa dapat profit seperti BBRI, BRIS maksud saya, BRIS. Oke, kita lihat sekarang VPA monthly BBTN. Wah, dia siklusnya sudah selesai nih siklus besarnya. Berarti targetnya nggak bisa tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Sini adalah akumulasi. Wake off-nya ya. Ini adalah marking up. Jelas ya, marking up dia ke atas. Ini ada distribusi terjadi dalam 3 bulan. 2 bulan atau 3 bulan, lalu dia marking down, redistribusi, marking down lagi, mungkin lalu dia masuk ke zona akumulasi monthly, bottoming di pandemik 2020, lalu dia naik ke atas. Patternnya sebenarnya belum kelihatan bagus, karena kalau Bapak Ibu tarik ini triangle nih sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau dia pun turun, segera naik ke atas ya. Ini. Begitulah harapannya karena ini sebenarnya dia membentuk triangle. Sinyalnya monthly belum akhir bulan tapi dia sudah menunjukkan effort to rise bullish sign. Kenapa? Volumenya lumayan meningkat untuk bulan Februari ini. Ditambah lagi mungkin sampai minggu depan mungkin akan lebih meningkat. Volumenya high, spreadnya white. Itu untuk monthly ya. Kita lihat sekarang di weekly. VPA weekly BBTN.
Bottoming, sini ada semacam stop loss hunter Bapak Ibu. Jadi yang pasang stop loss ini dimakan oleh dia, ya. Sekarang dia lumayan, belum ada yang lebih rendah daripada yang dikena stop loss hunter. Makin lama makin ingat. Kalau kita lihat ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Sekarang ini adalah higher high, baru ini adalah high terhadap low. Nah, sekarang dia bentuk higher high. Trennya terus naik. Ini ada supply sedikit masuk karena di sini adalah zona supply di weekly. Target jangka pendek Bapak Ibu bisa jual di sini dulu. Mungkin ini jual 30% atau 50%. Sisanya kita mainnya di naik ke atas. Itu targetnya. Weekly yang kelihatan jualnya sekitar antara 1.900 sampai 1.800 sampai 1.900 ini targetnya. Kita lihat dengan daily. Terakhir ya BBTN. Ya, terakhir BBTN ya. BBTN. Nah, kalau kita lihat daily strukturnya sudah terbentuk akumulasi jelas. Ini selling climax, auto resistance secondary test, dia tidak ada yang lebih rendah dari ini. Ini adalah break the best time for buying. Dia turun memberikan second chance to buy. Kalau pola seperti ini kadang kita beruntung, kadang enggak. Seperti di BBTN saya beruntung, kita dapat. Kalau di BTPS dia turun ke bawah jebol ya, jadi kena stop loss. Dia makanya sekarang dia sudah naik membentuk low, high, high low, higher high. Sekarang udah di atas. Stop loss sudah bisa dinaikkan ya Bapak Ibu. Stop loss sekarang berada di swing low ini atau swing low ini bebas. Di sini stop loss sudah bisa. Kalaupun dia turun lagi, maka dia mungkin akan ngetes di sini. Mungkin dia menjadi low. Berapa besok break lagi atas. Kalau dia break, stop lossnya bisa dinaikkan lagi. Sinyal untuk hari Jumat tidak ada, volumenya besar, spreadnya di atas rata-rata, close-nya bagus semua. Trennya sudah untuk daily sudah naik semua, uptrend semua ya, trend up semua, volumenya juga di atas rata-rata semua. Kalau mau masuk Bapak Ibu, karena kalau mau time frame lebih besar, kita tunggu aja koreksi seperti hari Jumat kemarin itu adalah kesempatan untuk buy on weakness. Tinggal melanjutkan tren fase E dari wake up structure. Kita lihat evol-nya, evol BBTN. Stop lossnya di sini ya. Ketika dia break ini, stop lossnya di sini. Ini kalau udah naik lagi ke atas nanti break lagi, stop lossnya bisa dinaikkan ya. Jadi sementara stop loss itu di sini, dia naik ke atas. Ini adalah kesempatan kita buy on weakness. Nanti kalau udah jebol, bentuk higher high yang baru, stop lossnya bisa pindahin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, BBTN ini. Sekarang kita lanjut dengan wave-nya. Wave BBTN. Wave-nya ini sinyal wave, down wave-nya kuat. Ya, di sini terjadi up ya. Nih lihat. Wave-nya up wave membentuk new high. Volumenya valid, dia turun, tidak membentuk new low, volumenya juga tidak tinggi. Lalu dia membentuk new high, volumenya valid, ini valid. Sekarang dia membentuk new low, volumenya rendah lagi. Sekarang dia up wave, volumenya lebih tinggi. Sementara masih valid ya, belum ada perubahan tren untuk down wave. Makanya kalau begini bentuknya kita let profit run. Kalau ada kesempatan turun, itu ada kesempatan buy on weakness. Kalau Bapak Ibu mau trailing stop loss bisa pakai di sini 1358 dibulatin jadi 1355 kurang 2 tick. Berarti kalau pakai trailing ini Bapak Ibu stop lossnya ada di 1345. Jadi ini bulatin dulu 1355 kurangi 2 tick menjadi 1345. Di sinilah stop lossnya. Tapi kalau mau pakai swing low di sini pakainya. Kalau trailingnya menunggu membentuk higher high, stop lossnya masih di sini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu semua sahamnya sudah dianalisa. Kita tepat di bawah 1 jam. Mohon maaf jika ada kesalahan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube saya. Silakan di subscribe dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin mengakses robotnya untuk melakukan analisa. Bapak Ibu bisa akses juga robotnya ada di deskripsi video. Kalau mau belajar volume price analysis, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya juga ada di YouTube-nya atau dari robot ketik saja help ya, tutorial. Jadi di sini Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, di sini ada tentang volume price analysis yang tadi saya jelasin mulai dari VPA sampai signal VPA Bapak Ibu bisa tonton. Itu yang diajarkan di dalam workshop. Kalau ada rezeki nanti silakan ikut workshopnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.